Sejarah baru dicetak pelatih sepak bola timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Sinteyong. Begini boy, makanya dia diakui ya, dipuji oleh pelatih-pelatih lain di Piala Asia kemarin, termasuk Moriyasu, Graham Arnold dari Australia, karena itu keberanian dia untuk bisa bermain tidak gampang di level yang butuh pemain-pemain yang berpengalaman. Ya. Tapi kemudian Anda melepaskan pemain-pemain yang masih hijau di dalam itu, tidak punya pengalaman sama 80% sekali. 80% loh squad dan semua line up starter tidak itu pernah bermain di Piala Asia, boy. Tidak pernah bermain semua pemain Indonesia. Yeah. Kalau pemain Irak, Jepang itu sudah bisa pernah bermain di Piala Asia sebelumnya. Di 4 tahun sebelumnya, 8 tahun sebelumnya, bahkan mereka sudah ada di tim Irak. Tapi kita bermain oke, makanya masa depan kita baik. Mereka mengakui dengan STY ini, cara STY itu bisa menampilkan mereka, percaya dengan pemain-pemain muda ini. Karena STY kan bisa berpikir ke depan, boy. Bukan begini. Itu saya pikir. Terkait STY, tuntutan ekspektasi posisi itu memang nggak sederhana. Nggak sesederhana fondasi lah, proses lah, atau apapun enggak. Itu udah ada ukuran-ukuran yang profesionalisme itu. Misalnya achieve target apa enggak. Dan achieve target itu kan bukan sekarang aja yang 16 besar gitu. Sudah 4 tahun apa aja yang harus. Jadi kalau saya dorong PSSI mengevaluasi, ini bukan soal timnas. Saya ngelihat bahwa persoalan saat ini ada pada SPY. Dia tanya, gimana kita cara lolosnya? Pertanyaan lu salah. It's not buat lolos atau enggak. Lolos atau tidak, menang atau tidak itu bonus. Itu adalah hasil akhir dari perjuangan kita. Mending kita bahas ini. Prosesnya bagaimana kita menang, prosesnya bagaimana itu kita, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lolos dan lain-lain. Nah, orang Indonesia itu, netizen Indonesia terlalu sering nonton, nggak terlalu dipengaruhi oleh media massa bahwa hasil. Kalau lu mau bahas hasil, nggak usah nonton bola, nonton live score-nya aja. Makanya gue sering ribut sama netizen kardus. Karena kalau gue mengkritik sebuah permainan, itu permainan yang bukan menang kalah. Pemahaman, ini dia nih, pemahaman tentang strategi permainan. Jadi harus masuk ke otak dari para pemain. Bagaimana caranya nanti mereka akan bermain di atas lapangan. Dan lawan-lawannya juga kan ada lawan-lawan yang berat semuanya. Ya memang sih tidak ada lawan yang ringan ya, bagi timnas Indonesia kan. Lawan tuan rumah juga loh, pertandingan pertama Qatar. Tapi ngapain takut para pemain? Nggak perlu takut. Jadi mental pun harus kuat seperti yang Sinteyong selalu katakan. Nah, salah satu kelemahan dari para pemain Indonesia ini sudah takut sebelum bertanding. Nggak perlu takut. Lawannya kan adalah manusia juga, bukan robot. Dan terlihat di Piala Asia Senior lalu, para pemain lihat mentalitas yang sudah beda total, teman-teman. This is what we want. Betul kan teman-teman? Ini yang kita mau. Ya kalau memang nggak bisa menang, tapi jangan takut di atas lapangan. Mainnya ngeyel aja, berani main, berani melakukan pressing, berani menguasai bola, berani memberikan passing, ambil keputusan pada timing yang tepat. Jangan khawatir untuk mengambil keputusan, jangan takut untuk mengambil keputusan, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan itu adalah bagian penting dari permainan sepak bola. Sinteyong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Piala Asia, katanya kan pasti begitu tuh. Ya karena dia satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan itu. Betul, itu hebat. Betul, hebat. Ya masa mau pelatihnya mau ada 6 tom. Iya, cuma sejarah pelatih tim nasional Indonesia satu-satunya yang pegang 3 kelompok umur 20, 23 dan senior ya Sinteyong. Sebelumnya nggak ada. Ya siapa? Oh gitu. Nggak ada memang. Kan nggak ada. Saya. Pelatih tim nasional yang dipercaya pegang 3 tim. Jadi ya benar kalau sekarang Sinteyong adalah satu-satunya pelatih yang meloloskan. Lah benar. Karena dia dapat kesempatan pegang 3 tim. Coba seandainya dulu ada yang kayak begitu. Ya bisa jadi. Striker gacor timnas Indonesia sedang dalam proses polesan dari Sinteyong. Hal ini tidak lepas dari tugas berat yang dibebankan PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk memperbaiki lini depan skuad Garuda. Tugas melahirkan striker tajam ini disampaikan Erick Thohir setelah timnas Indonesia disingkirkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pada momen itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi kinerja Sinteyong di Piala Asia 2023.
Akan tetapi, Erick Thohir juga menyoroti lini depan timnas Indonesia yang sangat tumpul sepanjang Piala Asia 2023. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Perkataan Erick Thohir memang bukan tanpa alasan. Di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol karena tidak adanya striker yang haus gol. Dalam hal build up, permainan Indonesia selalu apik di semua laga. Namun saat bola sudah sampai di dekat kotak penalti, semua serangannya seakan menjadi buntu dan jarang yang berbuah menjadi gol. Tercatat, pada turnamen yang digelar di Qatar itu timnas Indonesia sukses mencetak 3 gol. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta dari kaki seorang penyerang. Padahal, Shin Tae-yong membawa total 5 orang striker di ajang 4 tahunan itu. Rafael Struijk yang selalu diturunkan menjadi starter gagal memenuhi ekspektasi. Pergerakan dan daya juang pemain Ado Den Haag itu sangat baik, namun beberapa peluang yang ia raih tidak ada satupun yang menjadi gol. Hoki Caraka dan Dimas Derajat hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sedangkan Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan tidak sekalipun dimasukkan ke dalam skuad yang akan bertanding. Dengan melihat permasalahan ini, tentu wajar jika PSSI memberi tugas pada Shin Tae-yong untuk memoles para penyerang yang ada untuk menjadi seorang goal getter. Terlebih karena Indonesia akan menjalani ajang lain dalam waktu dekat ini. Tepatnya pada April mendatang, timnas Indonesia U23 yang juga diasuh oleh Shin Tae-yong akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Indonesia tergabung di grup A yang berisikan timnas Qatar, Yordania, dan Australia. Untuk bisa melaju ke babak perempat final sesuai target, Shin Tae-yong tentu harus memiliki penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dengan begitu, permainan cantik timnas Indonesia akan bisa membawa Garuda menuju kejayaan. Berita selanjutnya, kabar baik, timnas Indonesia bisa dapat tambahan kekuatan baru jelang duel lawan Vietnam. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diproyeksikan bisa segera membela timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong kalah dari Irak 5-1 dan imbang melawan Filipina 1-1. Kondisi ini membuat Indonesia sementara ada di posisi juru kunci grup F. Namun, sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar dan Haye masih berjalan dan belum selesai. Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi Ragnar dan Haye berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret nanti. Untuk yang dua lagi yaitu Ragnar Oratmangun sama Tom Haye, sudah beres di pemerintah. Kita mau majukan ke DPR, mereka reses hari ini sampai bulan Maret. Makanya, kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya Sinulinga. Dengan kondisi saat ini maka PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR menjalani sidang. Laga melawan Vietnam sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Skuad Garuda butuh kemenangan di dua laga tersebut untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Setelah melawan tim Golden Star, Asnawi Mangkualam DKK akan berduel melawan Irak 6-6 dan Filipina 11-6. Meski tertunda, Arya masih optimis Ragnar dan Haye bisa mendapatkan status WNI secepatnya. Mereka juga diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nanti. Salah satu alasannya karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih fleksibel. Hal ini berbeda dengan Piala Asia 2023 yang pendaftaran pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen. Mepet waktunya untuk proses naturalisasi Ragnar dan Haye. Tetapi kita coba karena lawan Vietnam tanggal 21 Maret pungkasnya.